Halo teman-teman, selamat menyaksikan video berikut ini. Kedudukan Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Sebelum membahas mengenai kedudukan negara Kota Vatikan sebagai subjek hukum internasional, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional itu sendiri. Menurut sumber yang didapatkan oleh penulis, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Salah satunya yang ada di dalamnya yaitu negara. Dengan kata lain, subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan, baik yang bersifat formal ataupun non-formal, dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Dikutip dari Istanto IP.216.Mauna,2001.212. Jika kita ingin mengetahui apakah negara Kota Vatikan termasuk subjek hukum internasional apa bukan, kita harus mengetahui sejarah negara Vatikan tersebut terbentuk. Negara Vatikan terbentuk diperkirakan bahwa daerah di kota Roma yang sebelumnya tidak dihuni ini akhir Vatikanus sudah selalu dianggap suci bahkan sebelum kedatangan agama Kristen. Pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus. Sejak itu, tempat ini semakin banyak dihuni. Para paus dalam peran sekuler mereka mulai memperluas pengaruh mereka pada daerah-daerah sekitar dan melalui negara-negara paus memerintahkan banyak daerah di semenanjung Italia selama lebih dari 1000 tahun hingga pertengahan abad ke-18 ketika seluruh Italia dipersatukan. Pada saat itu daerah negara paus disita oleh kerajaan Italia yang baru didirikan. Lalu pada 1970 dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan para pemimpin gereja dimasukkan ke dalam wilayah Italia dan wilayah kekuasaan paus lebih dikurangi lagi ketika Roma dianeksasi. Namun, Gereja Katolik Roma tidak menerima hal ini dan timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Lateran, juga dikenal dengan nama Concordat, yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 oleh Kardinal Gasparri yang mewakili Paus 11 dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Isi utama perjanjian ini yaitu diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan independen di bawah pemerintahan Tanah Suci, status istimewa bagi agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian yang diderita ketika negara Italia didirikan. Perjanjian Lateran ini tetap diakui meskipun setelah Perang Dunia Kedua, sistem kerajaan Italia berakhir dan berubah menjadi negara republik. Pada tahun 1984, Concordat ini disusulkan lagi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Kota Vatikan merupakan atau termasuk subjek hukum internasional. Hal tersebut dikuatkan antara lain adalah negara yang berdaulat, memiliki penduduk yang tepat, mempunyai wilayah tertentu, adanya pemerintahan yang mengelola negara Kota Vatikan tersebut, dan atau memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dan diakui oleh negara lain. Hubungan-hubungan dengan negara lain dan diakui oleh negara lain meskipun tugas dan hanya kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Meski demikian, negara Kota Vatikan telah dipandang oleh negara lain sebagai negara yang memiliki intelektual keagamaan yang tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan kepemimpinan dari negara Kota Vatikan yang merupakan seorang Sri Paus adalah kepala negara Kota Vatikan dan kepala pemerintahan Tanah Suci. Kekuasaan tertinggi Vatikan bersifat monarki, dipilih secara absolut, teokratis, dan patrimonial, mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif, yudikatif. Negara Kota Vatikan dapat dikatakan sudah termasuk hukum internasional yang diukur oleh negara lain, akan tetapi memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi hal yang membedakan adalah tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara. Negara yang pertama kali mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Pakta Lateran yang ditandatangani pada 1929, yang secara historis pada Lateran. Pakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara Kota Vatikan, Vatican City State. Dalam hubungan internasional, negara Vatikan dikenal juga dengan nama Tahta Suci. Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci Holy See sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu kepada Konvensi Montevideo 1933, yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan terbuat antara lain: yang pertama, memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang. Kedua, memiliki suatu wilayah tertentu, yang dalam hal ini Tahta Suci terletak di atas lahan 44 hektar yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia. Yang ketiga, terdapat suatu bentuk pemerintahan, dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut yang dikepalai oleh seorang paus, kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 4, serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Dalam hal ini, selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian internasional. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia, sebagai contoh Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Sekian
video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.